Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nasikatur Rahma dengan NIM 2012-457. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi dengan judul Efektivitas Permainan Scramble pada Pembelajaran PKN terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa di SDN Sindang Sari 1. Di dalam proposal skripsi ini terdiri dari 3 bab. Bab yang pertama ada pendahuluan, bab yang kedua ada landasan teori, bab yang ketiga ada metodologi penelitian. Bab yang pertama, pendahuluan, terdiri dari A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu pembelajaran yang ideal yang mengharuskan adanya kedekatan antara guru dengan siswa dalam belajar mengajar guna meraih tujuan tertentu. Ketentuan inti dalam terjadinya proses belajar mengajar adalah adanya interaksi antara guru dengan siswa. Selanjutnya, menciptakan kondisi belajar yang menggembirakan sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal. Dengan terciptanya pembelajaran yang ideal, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang masih rendah. Berdasarkan temuan di lapangan, yaitu di SDN Sindang Sari 1, Serang, Banten, terdapat beberapa masalah pembelajaran yang terjadi pada siswa. Di antaranya yaitu kemampuan berpikir kritis siswa yang masih rendah pada salah satu mata pelajaran yaitu Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Nah, upaya untuk mengatasi permasalahan kurangnya kemampuan berpikir kritis ini, peneliti akan menerapkan model pembelajaran dengan permainan scramble. Permainan scramble dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena permainan scramble mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Manula dan Siregar, yang menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif scramble dapat membantu siswa untuk lebih mengembangkan kemampuan penalaran matematisnya. Dalam arti lain, kemampuan berpikir kritis siswa akan berkembang dengan diterapkannya permainan scramble. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, identifikasi masalahnya yaitu kemampuan berpikir kritis siswa yang masih rendah. Yang kedua, ketika diwawancarai, beberapa siswa menjawab dengan singkat tanpa mengetahui benar tidaknya jawaban yang mereka lontarkan. Yang ketiga, tidak ada usaha untuk menggali informasi lebih dari apa yang ditanyakan peneliti kepada siswa. Yang keempat, keaktifan, kreativitas, dan kemampuan menelaah suatu masalah tergolong masih rendah. Yang kelima, motivasi dalam diri siswa masih kurang. Yang keenam, terlalu menginginkan yang instan sehingga malas berpikir. Yang ketujuh, takut mengambil keputusan dan berargumen. Nah, identifikasi masalah tersebut berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Poin C yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, seberapa besar efektivitas permainan scramble terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh efektivitas permainan scramble terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar efektivitas permainan scramble terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh efektivitas permainan scramble terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, untuk manfaat penelitian ini ada 2. Pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yaitu untuk memperluas informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai bagaimana implementasi permainan scramble guna meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua,
ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi guru yaitu pertama, menambah pengalaman guru dalam mengenal karakter siswa melalui permainan Scrabble. Yang kedua, memudahkan guru dalam melakukan penilaian, karena kemampuan berpikir kritis siswa dan kemampuan lainnya seperti kognitif, afektif, dan psikomotor siswa akan terlihat dalam pembelajaran melalui permainan Scrabble. Manfaat praktis bagi siswa yaitu pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kedua, meningkatkan perkembangan mental siswa sehingga siswa merasa tidak diabaikan dan merasa diperhatikan karena adanya interaksi antara guru dengan siswa. Yang ketiga, melatih jiwa solidaritas, gotong royong, dan kerjasama antar siswa satu dengan siswa yang lainnya. Di bab kedua ada landasan teori. Landasan teori dari penelitian ini, yang pertama ada permainan Scrabble dalam pembelajaran PKN. Nah, permainan Scrabble ini menurut Komalasari dalam Nurul Komariah adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menelusuri tanggapan imajinatif terhadap pertanyaan atau rangkaian gagasan dengan cara mengurutkan huruf secara sembarangan untuk membentuk jawaban atau koordinat. Dapat disimpulkan yaitu model pembelajaran Scrabble ini merupakan model pembelajaran yang memerlukan kerjasama kelompok. Dalam permainan ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, bisa 2-3 kelompok. Nah, di dalam kelompok itu, siswa diminta bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pertanyaan acak yang mengharuskan siswa menjawab dengan cara menggabungkan huruf menjadi kata atau kata menjadi kalimat yang bertujuan untuk mendorong siswa mencurahkan gagasannya sehingga akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua ada kemampuan berpikir kritis. Menurut Bailin mendefinisikan bahwa berpikir kritis itu adalah kualitas tertentu. Pada dasarnya berpikir kritis yang memenuhi kriteria atau standar kecukupan dan ketelitian yang ditentukan. Yang berarti bahwa berpikir kritis dapat didefinisikan sebagai berpikir tentang ciri-ciri tertentu yang pemikiran itu secara fundamental yang memenuhi standar atau pedoman kecukupan dan ketepatan. Poin B, kajian penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil penelitian yang sudah dilakukan oleh Ummul Farida dan 2 rekannya dengan judul Efektivitas Model Permainan Scrabble Berbasis Kontekstual terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPS Siswa kelas 3 SDN. Poin B, kajian penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil penelitian yang sudah dilakukan oleh Ummul Farida dan 2 rekannya dengan judul Efektivitas Model Permainan Scrabble Berbasis Kontekstual terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPS Siswa kelas 3 SDN Negeri Kebondalem 01 Batang. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu menurut Badruzzaman dan Sumardi, model pembelajaran kooperatif tipe Scrabble berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPS. Yang poin C ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini yaitu permainan Scrabble merupakan model pembelajaran yang dengan metode berbentuk permainan mengacak kata, kalimat, atau membentuk sebuah paragraf dengan diberikan soal dan lembar jawaban yang harus disusun menjadi jawaban yang diinginkan atau sesuai dengan pertanyaan.
Nah, tujuan dari permainan ini adalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan diterapkannya permainan scramble ini, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang semula rendah menjadi lebih baik, sehingga hasil belajar siswa juga dapat lebih baik atau meningkat. Hal tersebut dapat digambarkan dengan diagram di samping ini. Jadi, kemampuan berpikir kritis siswa dapat diselesaikan atau diperbaiki dengan permainan scramble. Nah, permainan scramble ini berdasarkan penelitian dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, jika kemampuan berpikir kritis siswa meningkat akan mempengaruhi hasil belajar. Yang bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif permainan scramble pada kemampuan berpikir kritis siswa. Model penelitian ini menggunakan quasi experimental design dengan non-equivalent control group design sebagai metode penelitian eksperimennya. Variabel penelitian ini yaitu terdiri dari variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya yaitu permainan scramble dan variabel Y-nya yaitu kemampuan berpikir kritis. Instrumen penelitian, instrumen pengumpulan datanya yaitu terdiri dari pedoman wawancara, angket, lembar pengamatan, dan soal ujian. Adapun teknik untuk melakukan penelitiannya yaitu terdiri dari observasi, tes yaitu ada 2 tes, pre-test dan post-test, dan study documenter. Nah, mungkin sekian pemaparan proposal skripsi dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.